Miskinan itu bukanlah aib. Yang penting apa? Dia ikhtiar. Yang penting apa? Dia sudah berusaha mencari. Karena gini, ada orang yang tidak pernah merasa puas dengan yang dia punya. Itu definisi miskin sejati. Ya. Punya barang bagus banyak tapi nggak puas. Tapi nggak puas. Kita pernah nggak sih beli sesuatu kemudian nyesel? Ada nggak? Ibu-ibu ini sering biasanya beli baju bagus, pas kondangan ada yang sama, 3 orang lagi, itu stres tuh. Atau beli baju bagus-bagus, sama kayak taplak meja yang ada di situ gitu. Wah itu apalagi itu bisa pingsan di tempat. Artinya ada orang-orang yang dia itu sudah memiliki sesuatu tapi kurang mensyukurinya. Saya pernah ketemu dengan salah seorang ibu, beliau punya klinik bidan ya. Beliau cerita dulu sebelum saya ikut ngaji katanya, sebelum saya ikut ngaji ya, satu kondangan satu baju, kondangan lagi baju beli lagi. Jadi saya mikir, saya ini kondangan atau pamer baju kan gitu. Kok sampai saya ke kondangan bajunya sama kondangan, itu aib Ustaz. Wah gitu. Habis itu saya sering ngaji alhamdulillah Ustaz. Sekarang ya sudah, kalau saya lagi kerja di tempat kerja beliau bidan gitu ya saya pakai baju seragam saya. Yang penting kan saya datang ke situ untuk mendoakan tentunya. Nah itu yang sekarang kita kehilangan momen-momen, kadang-kadang kita banyak memiliki sesuatu tapi merasa tidak memiliki sesuatu. Ini biasanya suami yang bisa mengatakan tuh. Biasanya ada istri mengatakan, mas bajuku nggak habis nih mas, bajuku habis. Itu kalau suami buka pintunya bu, 2 lemari itu punya istrinya semua bu. Jadi punya suaminya mungkin di pojok paling bawah. Kok bisa mengatakan mas bajuku habis nih mas, beliin lagi dong. Jadi definisi habis itu apa gitu, bahwa itu baju yang sudah pernah dipakai berulang-ulang, itu dianggap sudah nggak ada lagi gitu. Sudahlah, kita ini kalau sudah melihat dunia dengan kacamata dunia, atau kita mempunyai atribut karena ingin dilihat orang, demi Allah itu orang yang lelah bu, capek nggak sih kayak gitu, capek. Ya kalau misalkan berbeda dengan orang yang mungkin sudah sering ngaji, sudah apa sih tujuan saya ke kondangan atau ke tempat kumpul-kumpul teman, dia sudah silaturahim, dia pakai baju yang ya cukup pantas dipakai, bagus ya, kalau misalkan bagus insya Allah banyak ya, serta berangkat. Kadang-kadang enggak, sebelum berangkat tuh mikirnya sudah, ini tasnya warnanya apa, sepatunya gimana, bajunya capek kan, akhirnya capek. Maka beruntung orang-orang yang iktimat sama Allah lillah, itu sudah hidupnya lebih ringan ya. Jadi yadkhul fuqara min al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin khamsi mi'ati am. Jadi orang beriman yang miskin, nah, karena Rasul menyampaikan di sini fuqaraul mu'min. Paham mukmin di sini apa? Orang Kenapa di ayat tentang kewajiban puasa disampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kenapa amanu bukan aslamu? Karena memang kalau sudah dalam Quran disampaikan amanu, itu biasanya menunjukkan perkara-perkara yang berat ya, kewajiban-kewajiban yang tidak ringan. Buktinya apa tidak ringan? Puasa itu ringan apa berat? Ringan Ustadz, saya mudah kok. Iya, tetapi banyak yang tidak melaksanakannya apa enggak? Oh banyak banget. Dia Islam, tapi kalau pas puasa warteg itu pasti dia nggak absen dari situ. Kalau siang-siang walaupun sudah dikasih memang biasanya dikasih kelambu ya, jadi kaki-kaki kelihatan di warteg itu orang-orang muslim, tetapi nggak amanu, imannya ini nggak tahu ditaruh di mana. Itu wajib. Maka fuqaraul mukmin, orang miskin tapi dia punya iman. Nah ini yang dimaksudkan, dia masuk surga lebih dulu. Orang mukmin meskipun dia miskin ya, dia miskin dan dia seorang yang punya iman, pantang bagi dia bu untuk meminta-minta, pantang bagi dia untuk
meminta dari bantuan orang lain. Dia akan tetap bekerja sebisa mungkin. Dan dia adalah orang yang tidak bisa dibeli. Gitu. Sekarang kan banyak ya orang-orang yang bisa dibeli, ya misalkan dengan dalih-dalih kemiskinan. Memang ada hadis yang sebetulnya lemah, bahwasanya kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Ya, jadi ada orang-orang yang nggak punya didatangi sama agama yang lain, dikasih super, dikasih Indomie, dikasih duit, itu bisa jual akidahnya, luar biasa. Dan bahkan ada orang-orang yang seperti itu dalam politik misalkan, dibeli namanya diganti dengan jumlah duit dan dia mau. Ini kalau orang miskin yang punya iman nggak mau, Bu. Dia adalah orang kaya. Ya, di mata langit artinya malaikat dia ini orang kaya. Yang pernah saya ceritakan ya, ada penggembala kambing yang Ibnu Umar mau mengetes itu ya. Kamu banyak sekali kambingnya, jual sama saya satu. Oh, bukan, ini bukan punya saya, ini punya juragan saya. Sudahlah, jual saja, kan nggak tahu juragan kamu satu, mana tahu, nggak mungkin ngitung juga. Atau bilanglah sama juragan kamu dimakan salab musang serigala, dimakan serigala. Apa katanya? Allah, aku bisa mengatakan kepada pemiliknya bahwasanya ini dimakan serigala, tetapi madza aqulu lillah, tapi aku nanti ngomong apa kalau berhadapan sama Allah? Ini orang mungkin nggak, dia bukan orang kaya tapi hatinya kaya, nggak mau dia duit. Padahal kalau mungkin sekarang ada orang yang nggak ada iman, miskin tapi nggak punya iman, wah mau beli berapa? 10 nggak bakal tahu, juragan saya nggak bakal tahu itu. Maka beruntung orang yang miskin tapi beriman. Kemudian apalagi keunggulan, keutamaan orang yang lemah itu, berkah doa dari orang miskin. Dalam hadis ya, sahabat Sa'ad, sahabat Rasulullah menyampaikan bahwasanya hal tansuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Jadi gini, kalian hanya bisa mendapat pertolongan dan rezeki itu sebab dari orang-orang lemah dari kalian. Di dalam hadis riwayat Bukhari ya, hal tansuruna turzaquna illa bidu'afaikum. Jadi kita ini jangan sampai tidak mendapatkan keberkahan orang-orang kekurangan di sekitar kita karena kita jarang membantu dan bahkan nggak pernah membantu, Bu. Ya, ketika kita membantu mereka itu keberkahan luar biasa. Bahkan Rasulullah menyampaikan, kalian ini mendapatkan pertolongan dan rezeki itu karena apa? Karena orang-orang lemah di antara kalian yang mendoakan kalian. Kau coba, Bu, kalau kita berbagi sama orang yang miskin, pertama hatinya senang, ya kan? Kedua sudah pasti mendoakan. Kadang-kadang kita ngasih sedikit, doanya itu banyak banget, Bu. Ya Allah, semoga ibu sehat, semoga bisa umroh, bisa panjang. Padahal kita ngasih dikit. Dan dia bukan orang yang minta-minta. Bisa jadi dia lagi duduk-duduk di mana, lagi kecapean, letih apa. Nah, memang kalau saya pribadi nih, prioritas saya pribadi nih, orang yang jualan, tapi jualan yang, gimana ya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan orangnya sudah tua, Bu. Tahu jualan apa? Sapu lidi yang dipakai bambu itu ujungnya. Itu banyak, kanan kiri berat. Orangnya sudah tua, Bu. Ketika itu saya mikir gini, ini kalau tiba-tiba saya berhenti langsung saya kasih duit, saya takut dia kecewa gitu ya. Bisa jadi dia nggak butuh. Orang yang miskin yang punya iman tuh, kamu mau ngasih saya? Enggak, saya nggak mau kalau dikasih. Saya mau jualan, nah gitu ya. Padahal di rumah udah ada 2 sapu, tapi nggak apa-apa. Kenapa harus bingung? Beli saja sapunya, kasih lebih, gitu ya. Soalnya sapu harga 15.000, kasih 100, kasih berapa? Ini sapu ditaruh mana? Ini udah banyak di sapu di rumah. Taruh di musola, di masjid, taruh depannya. Karena saya pengalaman sendiri waktu di Pasar Jatinegara, ada nenek-nenek tua
jualan rengginang. Tahu rengginang kan? Itu kerupuk paling favorit tuh, gurihnya luar biasa. Dibungkus kecil-kecil. Ya waktu itu saya anggap saya salah ya, khilaf. Saya mau ngasih nggak? Ah udahlah, saya beli 1 biji ya. Saya kasih banyak. Apa katanya? Nggak mau saya, kalau uangnya segini berarti saya harus kasih segini gitu. Bu, saya pulang bawa plastik isinya rengginang semua itu. Artinya dia nggak mau kelebihan dari saya, itu nggak mau dia. Ya kalau uangnya segini saya harus kasih segini. Saya bingung mau gimana lagi, ya sudahlah. Rengginang di mana banyak banget, bagikan. Lebih mulia izzah seseorang itu ketika dia berusaha. Ya, ada orang yang bekerja ya, walaupun usia sudah renta, tapi dia masih berjualan. Ya, kita cuma bisa kasihan ya, di mana anaknya, kasihan ya di mana. Ya, itulah kondisi saat ini. Itu lebih mengena sebenarnya. Karena memang ada orang-orang yang ya artinya dia bekerja lah daripada orang yang meminta-minta. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang meminta-minta. Apalagi minta-mintanya pakai atas nama yayasan. Itu ada oknum-oknum kayak gitu, bawa amplop, ini buat ini, buat ini, buat, tapi itu buat dirinya sendiri sebetulnya. Alhamdulillah. Baik. Apalagi keutamaan tadi apa yang terakhir Bu? Berkah ya, berkah. Di hadis yang lain dalam riwayat Nasai, Rasulullah menyampaikan sungguhnya Allah menolong umat ini, innama yang surullahu hadhil ummah bitu'afaiha. Jadi Allah menolong umat ini karena orang-orang yang lemah di sekitarnya. Jadi kalau sampai ada orang yang terdolimi dan orang-orang lemah ini berdoa, itu mustajab. Orang yang terdolimi mustajab. Sekarang kan banyak kan orang terdolimi, orang miskin yang terdolimi, orang lemah yang terdolimi. Oh, mentang-mentang penguasa, dia bikin aturan ini itu yang menindas orang-orang miskin. Lihat, ini orang-orang miskin kalau sampai berdoa habis, bencana bisa di mana-mana. Dan dengan apa? Bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Dengan doa-doa mereka saat mereka sholat Allah ijabah, saat mereka ibadah itu makbul karena apa? Bersih, hartanya bersih dan keikhlasannya tentu. Makanya beruntung orang-orang yang punya jiwa-jiwa orang miskin tadi. Kenapa Rasulullah berdoa ahyini miskinan? Jiwa-jiwa orang miskin itu kan betul-betul butuh sama Allah saja. Nah itu keikhlasannya juga nggak bisa diremehkan. Keikhlasan yang 24 karat. Akhirnya apa? Allah terima ibadahnya. Dan ini keberkahan bagi orang-orang yang menolong mereka. Menolong mereka. Adalah sebetulnya kebiasaan kita kalau enggak 1 minggu sekali Bu, berbagi gitu ya. Memang orang memilih hari yang baik itu hari Jumat, tapi enggak harus. Karena orang lapar tuh bukan hari Jumat doang Bu, Senin, Selasa, Rabu bisa lapar juga. Jadi kita kadang-kadang ada sesuatu di rumah lebih, karena ada sesuatu yang mungkin kurang bahkan tidak berarti buat kita, bagi mereka itu berarti luar biasa. Pakaian, kok bisa ya pakaian lemari udah 2 Bu, nambah 3, itu salah. Harusnya lemarinya tetap 2, yang dikurangi isinya. Oh berarti udah penuh nih, ayo keluarin yang bagus-bagus mana ya, masih bagus banyak, berbagi. Itu mereka senang Bu, itu mendoakan, itu berkah. Ini enggak, malah nambah lemari 10, mau koleksi apa kayak gitu. Seneng gitu kalau punya baju banyak. Jadi baju 1, sepatu 1, ini harus seragam. Baju 2, sepatu. Berarti sepatunya juga ada koleksinya, 2 lemari juga. Ya Allah. Jadi kita mengukur dirilah. Kalau sedekah nggak bisa banyak-banyak, jangan terlalu banyak-banyak menumpuk harta, apalagi karena kalau ada kalimat ulama yang kalau saya terjemahkan kayak gini, banyak sekarang orang itu lebih mementingkan cacing-cacing tanah gitu. Loh, kok bisa cacing tanah? Iya. Wah, fisiknya dirawat. Kalau sudah masalah make up itu nggak mau yang harga murah, jutaan.
ini Bu, itu nanti jatahnya cacing-cacing tanah saat kita meninggal nanti Bu. Kita dikubur, habis ini sudah.